Udahlah, sekali seumur hidup, biar kita mati dengan tenang, tidak merasa bersalah mengkhianati nurani kita. Itu saya minta jajaran jaksa berani lakukan, supaya waktu Anda meninggal, Anda berani menghadap pencipta dengan senang, katakan memasuki dunia abadi, tanpa merasa berdosa, pengkhianat, munafik beragama. Itu saya minta. Lakukan, berdiri untuk kebenaran, berdiri untuk keadilan, berdiri untuk kejujuran, berdiri untuk kemanusiaan. Itu tuntutan seorang jaksa. Jangan membelokkan keadilan karena ada suap. Di zaman Nabi itu kalimat itu. Lakukan. Itu harapan saya. Tapi yang dimaksud adalah RON 90 bahkan 88 dicampur dengan 92. Di mix antar RON. Itu yang dimaksudkan. Nah, Pak Ahok tahu nggak soal hal ini? Kalau soal itu kita nggak bisa tahu teknis. Di situ ada teknis. Kalau soal pemasuknya mencampur itu, ini memang permainan bajingan lah. Kenapa lu terima? Anda masih ingat nggak kalau kita pengadaan bener ya? Ya. Anda masih ingat nggak orang surat tulis Ahok tuh terbengkalai tuh bus-bus Transjakarta ratusan unit 300 miliar. Itu para pembenci saya bilang Ahok yang mentelantarkan. Bener, saya yang mentelantarkan bus-bus itu. Tapi saya tidak bayar masalahnya. Jadi waktu udah masukin mobil itu ke Jakarta, gue lihat speknya nggak sesuai, gue tolak. Tolak dulu gimana dong? Bus gue gitu banyak udah datang. Emang gue pikirin kita perlu mau curangin gue? Nah harusnya kalau Pertamina beli minyak, Anda punya insinyur bisa ngetes dong. Masa minyak masuk kapal mesti komut yang tunggu di Tanjung Priok ngetesnya? Oke. Kalau itu ya semua dipecat aja. Gue suka ngomong kok. Makanya kalau saya senang kalau jaksa mau panggil, saya punya rekaman suara rapat semua. Saya cuma minta Pak Jaksa, sidang terbuka di Republik ini. Berarti ada siap dipanggil Kejagung? Oh saya siap, saya senang membantu. Dan saya senang kalau di sidang, itu semua rekaman rapat saya itu diputar. Biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marah di dalam. Kalau semua mesti sampai periksa minyak, penerimaan buku tulis, pembelian beras, mesti saya, kalau itu ngapain ada ratusan ribu pegawai. Suruh gua aja semua. Seberapa sering sih komunikasi atau rapat kayak gini lah duduk di satu meja? Aduh, sering banget kita sampai pakai Zoom, hybrid kita ada M-Team, saya bisa dapat 18.000. Okay. Bahkan saya punya program itu Ask the Chairman Anything. Jadi seluruh pertiwi perwira Pertamina itu boleh kontak saya langsung, boleh bicara dengan saya langsung tiap bulan. Bahkan saya tiap minggu rapat. Okay. Saya pimpin komite. Tapi sayangnya mengganti direksi, mencopot direksi, ganti direksi tanpa saya tahu. Udah kau menteri diam-diamnya. Ini fakta kok. Orang bilang lu gila lu, kok berhenti di Pertamina, gaji enak, bonus enak, udah untung. Apa yang sudah menggariskan bisa efisiensi 46% dari pengadaan procurement. Itu udah di RKP dan di RUPS kan. Itu dari 2024. Kalau BPK mau periksa saja pembukuan Pertamina 2024 berhasil nggak melakukan efisiensi 46%. Kalau nggak, maling sengaja. Kita udah rapatin pagi sampai malam. Saya sampai mau ke dokter, operasi batal gara-gara itu. Gara-gara sampai malam. Saya tungguin, mana ada komut. Makanya ngelidikin gua kan, ini komut apa dirut? Gua bilang gua dirut nyaruh komut, gua bilang. Gaji komut kerja dirut dan tak punya wewenang. Nanti ngelidikin gua, Ahok mah macan ompong, nggak ada apa-apa. Gua belum tua, belum ompong, dia jadi macan sirkus. Ada yang cepet, nggak ada guna loh. Oke, tapi temuan Kejagung ini sempat anda deteksi nggak, Pak Ahok pada saat menjabat pencampuran RON? Saya nggak pernah sangka mereka begitu berani mencampur barang gitu, gila loh. Berarti tidak pernah terdengar oleh Pak Ahok sebelumnya? Nggak pernah kebayang dari saya. Lu udah mark up, udah untung, udah nggak mau ikutin gua pakai LKPP, masih lu berani jual barang busuk. Berarti kalau ini benar, udah di zaman dulu dong. Dan lebih gila lagi, berarti oknum terima, oknum di SDM, mungkin oknum di SKK Migas, oknum BPK, semua yang terlibat. Oh, seluas itu dampaknya? Nggak mungkin dong, kamu beli barang masa nggak ketahuan? Oke. Nggak mungkin logikanya. Saya aja pengadaan begitu mahal bisa ketangkap kok lama-lama kok. Tapi kerugiannya hampir 1 kuadriliun. Nah, Apa yang cukup besar? Saya kira bisa lebih dari itu kalau di zamannya Pertamina berdiri. Maksud saya Kejagung, ini mohon maaf Pak Kejagung ya. Anda melakukan perhitungan kerugian timah. Saya nggak main timah nih, sorry. Dari zaman Belanda punya kerugian ekologi dihitung. Sampai orang di penjara masih 20 tahun gara-gara seolah-olah kerugian lingkungan dari zaman Belanda dihitung. Padahal itu semua menggarung dibiarkan, ada aparat semua biarkan. Pertanyaan gua, kenapa nggak dicek pengadaan Pertamina dari zaman Pertamina berdiri? Permainan pakai editif naiknya dari zaman dulu. Mesti hitung dong. Nah saya tambahin, kalau mau lebih seru, bukan cuma 1.000 triliun, 100 juta triliun. Kalau mau hitung, ini zamannya Pertamina berdiri itu loh, nyolong
3,2 miliar dolar. Terakhir saya tinggalkan dapat 4,77 miliar dolar. Artinya apa? Boros banget ini. Bahkan target saya kalau mereka melakukan efisiensi 46% di 2024, waktu saya tinggalkan, harusnya Pertamina dari pengadaannya bisa untung 45 miliar dolar. Lu kalau 10 miliar dolar, lu efisiensi 46, lu langsung dapat 4,6 miliar dolar dong. Nah, tolong penyidik BPK cek Pertamina. Ramai-ramai cek laporan Pertamina, keuntungan 2024 itu berapa? Dan dicek procurement pengadaannya selama 2024 itu berapa miliar dolar. Karena di dalam RKAP dan RUPS yang sudah tanda tangan oleh menteri semua, itu harus hemat 46%. Gitu loh jadi penyidik. Ya teman-teman, di sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi, tentu ini sangat menarik sekali. Kenapa? Kita melihat bahwa apa yang telah disampaikan oleh Pak BTP ini, atau biasa disebut adalah Pak Ahok Basuki Tahajapurnama ini ada benarnya juga teman-teman. Dan tentu kita melihat seperti apa ya beliau ini ya saat masih menjabat sebagai komisaris utama di Pertamina, dan ada banyak sekali ya, ada beberapa kasus-kasus yang terjadi dalam sebuah perusahaan Pertamina itu, dan tentu kasus korupsi yang cukup banyak yang ditemui dalam hal itu. Nah teman-teman, kita sudah tahu tadi ya, beliau mengatakan bahwa dirinya sangat siap bila dipanggil ya oleh Kejaksaan Agung atau di mana dia sangat membantu, dan bahkan rekaman yang dia miliki saat rapat terbuka saat itu dia punya, dan dia akan membongkar dan memutar, artinya supaya masyarakat Indonesia tahu semua itu pembicaraan mereka. Nah, jadi teman-teman, kita lihat apa tanggapan para netizen ya atau rekan-rekan kita yang di media sosial. Kita lihat saja komentar mereka di sini, bahwa ya untuk Pak Ahok ya terus membantu ya menyelidikin korupsi yang di Pertamina. Jadi masyarakat Indonesia ya menginginkan agar Pak Ahok ini adalah salah satu orang yang bisa membantu ya, atau salah satu orang yang bisa membongkar ya kasus korupsi yang ada di Pertamina pada saat itu teman-teman. Nah, di sini ada yang mengatakan bahwa angkatlah Pak Ahok ini jadi direktur utama di Pertamina ya. Kalau benar Pak Prabowo benar-benar ingin membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia dan bukan untuk pencitraan saja ya. Nah, jadi kita lihat teman-teman bahwa Pak Ahok itu orang Kristen sejati, tidak mau makan uang yang bukan haknya. Presiden Jokowi ya setengah hati ya memasukkan Pak Ahok jadi komisaris utama pada saat itu di Pertamina. Seharusnya kalau Pak Jokowi ya kesatriannya menjadikan Pak Ahok direktur utama di Pertamina itu teman-teman, sekarang Presiden Prabowo bila benar ingin memberantas korupsi, jadikan dia sekarang sebagai direktur utama. Dan di sebuah Pertamina itu Pak Ahok itu memang aset yang sangat berharga ya, aset negara. Jadi masyarakat Indonesia mengatakan bahwa ya jangan sampai Pak Ahok ini disia-siakan ya. Tidak ada orang yang bisa sama seperti Pak Ahok. Jadi sulit untuk mencari seperti Pak Ahok ini. Jadi kalau bisa diberikan kesempatan untuk memimpin sebuah jabatan atau memegang sebuah jabatan di pemerintahan di negara kita, entah itu di Menteri Keuangan atau entah itu di Ketua KPK atau di mana di Ketua Kejaksaan, atau juga bisa di tempat apa saja. Yang penting Pak Ahok ini jangan sampai kosong, sayang sekali ya. Lalu di sini ada yang mengatakan teman-teman bahwasanya Bapak BTP atau Ahok ya tetap semangat dalam membela kebenaran dan keadilan untuk Indonesia tercinta ini ya. Pak Ahok memang sepantasnya menjadi RI1 ya. Rakyat Indonesia pasti sangat bahagia dan sejahtera dipimpin oleh pemimpin bersih dan jujur ya. Lalu dikatakan bahwa Menteri BUMN harus segera dipanggil oleh Jaksa Agung. Siapa Menteri BUMN di dalam ini teman-teman? Itu ya kalau tidak salah Pak Thohir pada saat itu ya. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya, bahwa diganti saja ya ketua KPK-nya ya. Jadi ketua KPK-nya dalam hal ini ya masyarakat Indonesia meminta untuk diganti ya. Jadi diganti dengan Pak Ahok ya, supaya ya rakyat Indonesia bisa sejahtera, dan masyarakat Indonesia pasti mendukung hal itu teman-teman ya. Lalu kita lihat bahwa zaman Ahok ya nggak ada pertamax aplaus ya, kalau memang presiden pastikan Ahok jadi direktur utama ya. Ada yang mengatakan bahwa
Ahok itu harus dijadikan sebagai direktur utama teman-teman, karena kejujurannya adalah ya sangat luar biasa, dan kualitasnya memimpin sebuah perusahaan juga ya, bukan hanya sekedar memimpin, tentu juga berani untuk melakukan kebenaran di dalam hal tersebut ya. Pak Ahok orang keturunan orang jujur, tapi rasa nasionalisnya itu melebihi dari pribumi yang mengkhianati bangsanya sendiri. Nah, jadi kita lihat di sini teman-teman mengatakan ya setuju ya kalau Pak Ahok semoga semua ini terbongkar ya semua, biar masyarakat tidak tertekan untuk pajak atau BBM naik ya. Jadi kita lihat bahwa namanya juga macam Cina tapi hatinya merah putih ya. Kita lihat bahwa Ahok dan almarhum lawyer Lim ini sangat dikagumi sekali teman-teman ya. Satu kata buat Pak Ahok ini, bongkar dunia ya, bongkar dunia membutuhkan keberanianmu ya. Salut dengan Pak Ahok, dari dulu memang sangat diacungi jempol ya, 10 cara kepemimpinan mantul ya. Jadi kejujuran, ketegasan ya, kepandaian dan mantul juga lanjutkan untuk Indonesia ini Pak Ahok ya. Luar biasa ya, mantap ya Pak Ahok. Jadi kalau Presiden Pak Prabowo ingin serius membasmi koruptor ya harus angkat Ahok ya jadi Kejaksaan Agung, dan Pak Mahfud MD bisa jadi Ketua KPK. Yakin para koruptor itu bakal ketar-ketir ya. Jujur aku katakan, walaupun aku beda keyakinan agama atau beda ya keyakinan dengan Pak Ahok ini, tapi aku sangat mengagumi Pak Ahok, baik akhlak dan tindakannya sangat menginspirasikan sekali untuk dapat bertindak dan berkelakuan seperti Ahok. Itulah hebatnya Pak Ahok, sehat selalu untuk Pak Ahok ini. Lalu ada yang mengatakan di sini bahwa korupsi ancaman ya, podaran nggak adil sama penegak hukum ya, adili saja lewat pengadilan ya, rakyat biar rakyat bangga ya, adili saja lewat pengadilan rakyat biar rakyat bangga dalam hal ini ya. Lalu dikatakan di sini bahwa inilah ciri-ciri orang jujur, bicaranya ya TFK, plin plan, tidak ngaro ngidul seperti omong-omong koruptor itu ya. Kalau kita lihat bahwa biasanya orang jujur baik ya, tak neka-neko apa adanya, banyak dimusuhi ya. Untuk mencari orang seperti Pak Ahok sangat sulit dan sangat sukar. Saya kagum dengan ungkapan yang penuh dengan keyakinan Pak Ahok, semoga selalu ya didatangi hidayahnya ya. Jadi kalau kita lihat bahwa Pak Prabowo serius ya, dengarkan suara kebenaran seperti Pak Ahok ya. Alvin Lim ya, sayang sudah almarhum, apa yang sengaja orang-orang seperti Ahok, Alvin Lim dibiarkan mati pelan-pelan karena capek dan emosi lihat kebusukan dan kemunafikan pemerintahan ini. Kita lihat bahwa ini ciri-ciri orang jujur ya. Negara ini selalu siap untuk diminta keterangan dan mau buka Boro atau Pertamina. Pak Ahok ini ya, kejujuran tidak perlu diragukan lagi. Mantap untuk Pak Ahok, orang Tionghoa ini Indonesia yang paling jujur ya. Jadi teman-teman, ini beberapa komentar-komentar para netizen yang mengatakan ya, menyampaikan ya pendapat mereka terkait ya Pak Ahok yang ia sampaikan di sebuah cuplikan video tadi. Salam untuk perubahan.